kabar gembira, 4 bantuan tunai dan non-tunai ini resmi disalurkan sekaligus mulai tanggal 3 April hingga 15 April 2023 pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu setempat. Bantuan apa sajakah itu dan siapa sajakah penerimanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, silakan kalian absen terlebih dahulu di kolom komentar. Teman-teman ini dari daerah mana saja dan apakah sudah mendapatkan bansos atau belum, dan apa saja kendala penyaluran bansos di daerah kalian. Mudah-mudahan keluhan kalian bisa didengar. Oke, kita akan masuk ke pokok pembahasan kita, di mana di video ini kita akan update informasi terbaru mengenai pencairan bansos terbaru, di mana banyak informasi beredar. Ada 4 pencairan bansos sekaligus mulai dari tanggal 3 April hingga 15 April 2023. Apakah ini termasuk pencairan bantuan tahap 2? Berikut bukti dan sumbernya. Ada beberapa bantuan sosial yang belum dicairkan juga sampai saat ini, dan informasinya ini sudah mulai dicairkan. Dari keempat bansos ini terdiri dari bansos tunai dan juga bansos non tunai. Bantuan yang pertama yaitu bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, kali ini dari bantuan pemerintah memberikan THR kepada mahasiswa-siswi dalam bentuk bantuan PIP, teman-teman. Nah, untuk bantuan PIP tahap 1 2023 ini sudah ada surat resmi pencairannya seperti yang sudah aku informasikan di video sebelumnya. Di video aku yang ini, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Sehingga mulai tanggal 1 April 2023, sesuai informasi yang sudah aku informasikan kemarin, bahwa bantuan PIP tahun 2023 ini sudah mulai bisa dicek di rekening masing-masing dan sudah bisa dicairkan di Bank Himbara sesuai jenjang pendidikannya. Untuk siswa-siswi dengan jenjang SD, SMP, SDLB, dan SMPLB, ini silakan teman-teman mencairkan bantuan PIP-nya di Bank BRI terdekat. Sedangkan untuk siswa-siswi jenjang SMA, SMK, silakan teman-teman bisa mencairkan bantuannya di Bank BNI terdekat dengan cara membawa surat pengantar dari sekolah yang membuktikan bahwa benar teman-teman ini adalah siswa-siswi penerima bantuan PIP tahap 1 tahun 2023. Di sini perlu teman-teman ketahui agar tidak kaget nantinya ketika mengambil bantuan tersebut. Dimana untuk bantuan PIP yang tahap 1 tahun 2023 ini kalian akan cairnya setengahnya saja, teman-teman. Karena apa? Karena ini masuk ke dalam semester genap, sehingga teman-teman akan mendapatkan bantuannya untuk jenjang SD yaitu sebesar 225.000. Kemudian untuk jenjang SMP mendapatkan 375.000, dan untuk jenjang SMA atau SMK ini mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Jadi yang pencairannya tahap 1 2023 ini mulai bulan April ini adalah mereka siswa-siswi yang masuk ke semester akhir atau semester genap dan juga jenjang akhir seperti kelas 6 SD, kelas 9 dan kelas 12, teman-teman. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin belum cair bantuannya bulan April ini, kalian gak perlu khawatir karena ini masih diprioritaskan kepada siswa-siswi yang masuk ke dalam kategori pendidikan akhir, yaitu tadi teman-teman seperti kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Jadi buat yang mungkin masih di bawah kelas 6, kemudian di bawah kelas 12, itu kalian akan dicairkannya nanti menyusul teman-teman mengikuti SK yang baru. Dan informasinya sampai saat ini bantuan PIP ini sudah mulai ada yang cair di beberapa daerah, teman-teman. Selanjutnya bantuan yang kedua yaitu bantuan beras 10 kilo. Di mana informasi terbaru per tanggal 1 April kemarin, bantuan beras 10 kilo ini
sudah mulai disalurkan di beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, dan juga Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya. Di mana ini bantuan ini sudah digelontorkan, yaitu THR berupa bansos pangan kepada masyarakat miskin secara bertahap. Di mana untuk masing-masing KPM akan menerima bantuan beras ini sebanyak 10 kilo per bulan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023. Sehingga total bantuan yang akan diterima teman-teman yaitu beras 30 kilo selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni teman-teman. Karena tadi masing-masing per bulannya 10 kilo. Untuk pendistribusian atau penyaluran bantuan ini dibantu oleh Bulog. Kemudian informasinya Bulog bekerja sama dengan PT Pos atau juga dengan perangkat desa, tergantung dari kebijakan di daerah masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang nantinya mendapatkan bantuan beras ini, itu akan diinformasikan ya, atau mendapatkan surat undangan dari perangkat desa. Biasanya itu nanti diberikan oleh masing-masing perangkat desanya ke penerimanya, teman-teman. Selanjutnya bantuan yang kedua adalah BPNT atau bantuan pangan non tunai. Untuk pencairan bantuan BPNT ini merupakan pencairan bantuan susulan bagi KPM yang bantuan BPNT tahap satunya ini belum disalurkan. Untuk pencairannya bulan ini di kantor pos yaitu sebesar Rp600.000, sehingga bagi para KPM yang bantuan BPNT-nya ini belum dicairkan, tidak perlu khawatir, yang penting teman-teman ini sudah memenuhi syarat, pasti akan dicairkan. Karena sejauh ini pemerintah masih terus mencairkan bantuan BPNT ini dan informasinya akan segera diselesaikan sebelum menjelang Idul Fitri, teman-teman. Selanjutnya bantuan yang keempat adalah bantuan PKH atau biasa disebut dengan program keluarga harapan. Untuk bantuan PKH yang cair pada bulan April ini, sebagian besar adalah KPM susulan, teman-teman, yang mana bantuan PKH tahap satunya ini belum dicairkan, sehingga surat undangan ini masih terus diberikan kepada KPM yang memenuhi syarat dan datanya ini terdaftar di DTKS, namun masih belum dicairkan juga bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2023 kemarin. Karena udah banyak ya sebenarnya yang bantuan PKH tahap satunya ini cair, tapi ada juga yang belum dicairkan. Sehingga untuk bantuan PKH atau BPNT yang cairnya pada bulan April 2023 ini bukan pencairan PKH tahap 2, teman-teman, tapi masih yang PKH tahap 1. Karena tadi itu ada keterlambatan dalam proses pencairannya, dan memang untuk bulan April ini masuk ke pencairan PKH tahap 2, tapi ini bukan pencairan PKH tahap 2. Karena untuk pencairan PKH tahap 2 ini informasinya akan mulai dicairkannya nanti, teman-teman, setelah Lebaran. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bantuan PKH tahap 2 dicairkan sebelum Lebaran, itu informasinya tidak benar, teman-teman. Nah, untuk pencairan bantuan PKH ini bisa teman-teman ambil di kantor pos terdekat mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, tergantung dari kebijakan di wilayah kantor pos masing-masing. Karena di sini banyak dari masyarakat yang sebelumnya harusnya cair bantuan PKH-nya melalui kartu KKS terbitan Bank BTN, tapi ini sekarang dialihkan pencairannya melalui kantor pos Indonesia. Sehingga para KPM yang mungkin kartu KKS-nya terbitan Bank BTN kemudian bertanya-tanya, kenapa kok belum cair bantuan PKH-nya, apakah dicabut dan lain sebagainya, silakan teman-teman cek lagi. Karena untuk penyaluran Bank BTN ini memang sudah dihentikan dan itu dialihkan semuanya kepada PT Pos Indonesia. Jadi teman-teman mengambilnya sekarang melalui kantor pos Indonesia, teman-teman. Sedangkan bagi para KPM yang masuk ke dalam golongan seperti disabilitas, lanjut usia, dan juga di daerah tertinggal, ini sebagian besar bantuannya dicairkan langsung oleh PT Pos kepada masing-masing penerimanya. Dalam artian diantarkan langsung kepada penerimanya. Namun ada juga di beberapa daerah yang kantor posnya ini membuka titik-titik posko tertentu agar memudahkan masyarakat atau KPM untuk mengambil bantuan tersebut.
Oke, jadi itu 4 bantuan yang cair sekaligus mulai dari tanggal 3 April hingga 15 April 2023. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.